insya Allah. Jadi gitu. Ini masalah surat Al-An'am. Terus yang kedua, poin kedua yang pekan kemarin adalah kita semakin yakin bahwa kalau hidup kita sandarannya Quran, itu insya Allah semua masalah akan tersolusikan, termasuk bidang kesehatan. Jadi kita tidak lagi mencari berbagai macam solusi yang lain. Ada cerita sedikit Ustaz, ketika saya penerimaan pegawai baru di klinik saya, di rumah sakit, ada perawat pindahan dari Jakarta, dari rumah sakit besar, sementara klinik saya klinik kecil. Maka dia menganggap remeh klinik saya dengan mengatakan begini, Pak dokter, boleh nggak saya tahu peraturan perusahaan, peraturan klinik Anda seperti apa? Saya tahu ini cuma mau dihina saya ini maksudnya, karena dia mau minta gaji yang besar, maksudnya kan pas gitu. Saya bilang, oke, besok kembali ke sini. Besoknya kembali, saya tunjukkan ini peraturan klinik saya. Ada Al-Quran beserta terjemahnya, ada Quran beserta tafsirnya, ada Riyadhus Shalihin, ada tafsir Majmu' Ulama gitu kan. Terus, loh ini kan bukan peraturan perusahaan Pak dokter, ini kan aturan Islam. Ya, saya jawab, kamu mau tanya apa? Saya jawab dengan ini. Kita sudah punya aturan dari langit, ngapain kita bikin aturan sendiri? Lalu dia tes, kalau ada dua karyawan selisih karena satu terlambat, sering terlambat, sementara yang satu rajin, lalu timbul iri dan dengki, gimana solusinya? Besok kembali lagi. Ya, besok saya carikan, ketemu. Itu terjadi di zamannya Umar bin Khattab ketika dia memimpin. Tukang catatnya itu telatan, telatan gitu deh. Terus saya ceritakan, apa yang kamu tanya, ini solusinya. Sudah ada semua. Ngapain kita bikin aturan sendiri? Nah, termasuk di bidang kesehatan. Setelah kita praktekkan, kita kembalikan semua kembali ke fitrah, ke Quran dan Sunnah, luar biasa. Ya. Nah, salah satunya kemarin asma. Sudah selesai ya. Bismillah, nanti ke depan akan semakin banyak penyakit darah tinggi. Itu insya Allah gampang sekali. Darah tinggi yang agak berat sedikit, asam urat. Itu bukan berat ya, agak lama. Yang agak lama lagi itu penyakit rumahan lagi, apalagi bukan stroke, yang penyakit rumahan kan ada 4 tuh, darah tinggi, asam urat, diabetes, kolesterol. Nah, nanti bisa dijelaskan dari Quran kenapa ini lebih cepat sembuh, kenapa ini lebih lama, dan ini paling lama, itu ada terjelaskan dengan mudah. Tapi kalau saya kuliah dulu, mohon maaf nih kalau ada yang orang medik, saya kuliah dulu saya tidak menemukan kenapa ini dengan mudah sembuh, yang ini lama, gitu ya. Di Quran bisa. Nah, dan ternyata ada obatnya semua. Ya, Bismillah ya, kita kembali ke fitrahnya ya. Nah, yang menjadi inspirasi paling utama saya di bidang kesehatan adalah surat Al-Isra 82. Nanti boleh ya dilihat surat Al-Isra 82. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa. Nah, ini menjadi, ini yang menginspirasi saya kata-kata ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Wa nazzalul minal Qur'an ma huwa syifa. Nah, ini kata ini banyak orang yang menganggap bahwa Quran itu diturunkan untuk menjadi obat. Banyak sekali yang mengatakan begitu. Tapi kebetulan dilalah saya tahu bahwa obat bahasa Arabnya itu bukan syifa. Ya. Obat itu bahasa Arabnya bukan syifa. Nah, saya membedakan, berarti Quran itu penyembuh. Penyembuh itu artinya dia bukan, kalau kan beda ya. Obat itu kan sesuatu yang dikasih, diambil lalu bisa nyembuhin. Ya nggak salah, misalnya jadi ruqyah. Kan bisa tuh. Berarti kan silakan langsung diaplikasikan jadi penyembuh. Nah, berarti nggak salah, itu jadi obat. Tapi di surat Al-Isra itu kata-katanya syifa. Syifa itu penyembuh. Penyembuh itu ya berarti tidak hanya obat. Gitu ya. Jadi saya terinspirasi, berarti di Quran ini ada teknik-teknik pengobatan, bukan cuma obatnya, ada teknik-tekniknya. Nah, ini menggali saya, menjadi inspirasi bagi saya untuk menggali lebih dalam. Nah, cuma ada kata-kata bagi orang yang beriman, syifa bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, ya, hanya akan menambah kerugian. Dan ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi ini benar-benar terjadi. Yang menarik, yang menginspirasi saya, di situ kata-katanya adalah orang beriman, ya, bukan orang Islam. Artinya orang kafir pun itu bisa, gitu ya. Dan itu terbukti. Cuma bagi orang beriman, dia selain mendapat obat, dia juga menjadi rahmat. Ya.
Terus yang unik di ayat ini yang saya terinspirasi adalah sedangkan bagi orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang tidak beriman. Kan tadi bagi orang beriman, kok sekarang bukan bagi orang yang tidak beriman, kok bukan lawan katanya, tapi bagi orang yang zalim. Ini menarik gitu. Dan inspirasinya adalah ternyata kalau kita pakai Quran itu kesehatan jadi lebih mudah. Maka orang-orang zalim yang nuwun sewu beneran ya, ini membuat dunia kesehatan menjadi proyek industri, itu jadi rugi mereka. Jadi rugi. Jadi ada inspirasi, saya sudah cerita pekan lalu apa belum ya? Ada 2 orang mu'alaf, dokter, ahli kesehatan, yang satu dari Eropa, yang satu dari Cina. Mu'alaf ketika di zamannya Umar bin Khattab berkuasa, jadi setelah Rasulullah meninggal. Nah, yang dokter Eropa itu pergi ke Madinah dengan niat menyumbangkan ilmu pengetahuannya di kedokteran, yaitu ilmu-ilmu dan alat-alat kesehatan. Eropa memang terkenal dengan ilmu kedokteran yang alat-alatnya canggih. Sedangkan yang dari Cina ini akan mengenalkan tentang obat herbalnya, mau menyumbangkan ilmunya di penduduk Madinah. Itu. Rencananya mereka tinggal di sana 2 tahun, 3 tahun, setelah nanti ilmu tersebar mereka pulang. Tapi di sana mereka hanya 1 bulan. Ada riwayat yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan, pokoknya nggak lama. Ketika kembali ditanya oleh kaum muslim yang di daerahnya masing-masing, katanya mau di sana 1 tahun, 2 tahun mau ngajar, kenapa 1 bulan sudah kembali? Itu. Apa jawaban mereka? Kayaknya kami nggak diperlukan di sana, karena penduduk Madinah bisa mengobati dirinya sendiri. Bayang Bu? Ya, ini betul, riwayat ini menginspirasi saya. Berarti dunia kesehatan tuh simple, nggak ribet. Ya. Dan ternyata benar. Kemarin surah Al-An'am telah menguak asma, solusinya simple sekali. Ya. Nah, surat Al-Isra ini membuka semua cakrawala di kepala saya tentang kesehatan berbasis Islam. Selama ini kalau kita ngomong kedokteran Islam itu cukup sempit. Ngubek-ngubeknya apa Pak? Kalau kita ngomong tentang kedokteran atau kesehatan Islam, ngubek-ngubeknya apa? Bekam. Kalau enggak ruqyah, wis itu aja dibahas panjang lebar, bekam, ruqyah. Enggak, Quran itu enggak cuma ngomong itu. Sunnah Rasul enggak cuma ngomong itu. Contohnya asma tadi ada selesai, langsung selesai. Ya. Gitu ya. Nah, termasuk surat Al-An'am, kita nanti tentang sholatnya sebagai penyembuh kita pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit. Nah, surat Al-An'am kaitannya itu dengan takbir. Nah, takbir itu ada 2 pendapat. Takbir itu ada 2 pendapat. Ya. Yang pertama itu dia, nanti saya share ya hadisnya di grup aja. Kalau kita terlalu lama nanti, karena panjang-panjang hadisnya itu. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Berarti segini nih, ujung jari ini setinggi bahu. Ini hadis yang pertama atau riwayat yang pertama. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan mengangkat tangan kedua ibu jari dekat dengan telinga. Berarti sini. Tapi kan masalahnya gimana caranya? Gini juga dekat dengan telinga. Ya kan? Gini juga dekat dengan telinga. Ini baru menggambarkan masalah jempolnya. Ya. Nah, ada riwayat yang lain, ujung jarinya itu sejajar bahu, bukan setinggi bahu. Kalau yang hadis pertama itu setinggi bahu, berarti segini. Allahu Akbar. Makanya banyak ya kita lihat orang sholat begini ya, Allahu Akbar. Tapi hadis yang lain itu mengatakan 2 ibu jari dekat dengan telinga, berarti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Pokoknya jempolnya dekat ya. Oke. Riwayat yang lain mengatakan kedua ujung jari, 2 tangan ujung jari itu kalau tadi setinggi, ini sejajar telinga. Berarti sejajar gimana? Kalau setinggi itu begini kan setinggi. Allahu Akbar, kayak tadi ya, bahu setinggi. Kalau sejajar berarti dia di samping. Kalau setinggi itu kan begini setinggi telinga, ini setinggi bahu. Kalau tidak dari depan ya, setinggi telinga saya. Tapi itu bahasanya yang telinga bukan tinggi. Kalau bahu setinggi bahu. Tapi kalau telinga itu sejajar telinga. Nah, saya mengkombinasikan 2 riwayat ini. Yang satu jempolnya dekat dengan telinga,
Bisa gini, bisa gini, bisa gini, tapi ujung jarinya sejajar dengan telinga. Berarti gini, sejajar dengan telinga. Lalu ada riwayat yang lain adalah posisi lengan itu tidak ternutup dan tidak terlalu terbuka, berarti sedang. Nah, saya lebih banyak mengaplikasikan seperti ini ke pasien-pasien. Jadi, dan Bapak Ibu bisa rasakan nanti ya, untuk asma yang model apa? Kalau dadanya nutup, model asma yang mana? Ngisep apa buang? Kemarin prakteknya. Yang baru ikut mungkin ya. Asma yang dadanya begini, ini berat menghisapnya atau membuangnya? Yang begini. Ayo praktek aja, praktek kalau lupa. Monggo dadanya dikasih masuk seperti surat Al-An'am itu ya, dimasukkan ke depan. Nih, terus ambil nafas panjang sama buang nafas panjang. Berat narik apa buang? Narik. Kalau asma yang model gini, tarik nafas panjang sama buang. Berat yang mana? Buang. Ya, gampang ya. Jadi kalau ada orang asma tanya aja, asmanya jenengan itu seseknya waktu narik atau buangnya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang asma begini, takbir ini langsung sembuh sendiri. Asal takbirnya yang model tadi. Loh, ini kan buka nggak? Nah, bagi yang suka sesek nafas, selesai masalah dengan sholat. Jadi eman-eman sekarang kalau takbirnya itu cuma Allahu Akbar. Gitu ya, banyak ya. Kalau perlu agak lama ya. Allah Akbar. Aduh, enak banget. Plong rasanya. Coba Allahu Akbar. Wah, ini eman-eman. Ibu-ibu beda. Nah, ibu-ibu, khusus ibu-ibu ada dua riwayat juga. Ada yang tidak membedakan, kayak Ustadz tadi Hidayat itu tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, tapi ada ulama yang membedakan. Monggo mana yang lebih mantap ya. Tapi dadanya tetap dibuka, Pak. Tangannya enggak. Nah, ibu-ibu saya lebih suka menyarankan yang di depan bahu. Tapi tetap dadanya buka. Bisa kan? Depan bahu. Nah, itu ya. Nah, ini kalau di klinik kita pasien, Pak saya asma nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun minum obat, ayo kita belajar sholat. Itu pada bingung loh, kok malah diajari sholat? Ya bismillah nanti sembuh ya. Gitu ya. Ini baru surat 1 surat Al-An'am. Gitu ya. Nah terus berikutnya apa namanya? Kalau kemarin kita sudah berdiri ya, masih ingat nggak ya? Berdirinya sudah ya. Tadi saya lupa nggak nyebut. Bagi yang baru berdirinya sholat itu mana Ustadz yang kemarin saya percobaan, Ustadz Bekam, ternyata beliau ahli bekam ya, yang saya sorong-sorong kemarin tuh. Nah beliau ya, antum nanti insya Allah kebetulan saya lagi mau buka rumah sakit di Jogja Bu, di beliau saya minta ayo mau ngisi rumah sakit saya enggak ya, nanti insya Allah. Tapi nanti saya ajarin nggak cuma bekam ya, komplit, ada herbal, ada ini macam-macam. Nah cara berdiri yang paling pertama ya, cara berdirinya jangan sampai dia terbuka. Ini sekaligus mumpung kita lagi bahas tentang posisi kaki, nuwun sewu. Sekali lagi masih banyak jamaah kita di Masjid Agung yang posisi berdirinya itu, saya nggak bilang salah nggih. Nanti kalau salah berarti sholatnya ora sah, bukan begitu. Saya bilang tidak sehat, tidak menyehatkan. Kenapa? Karena kakinya buka. Kemarin sudah kita praktekkan apa bedanya kaki buka begini dan kakinya lurus. Kalau kaki lurus itu tulang punggung kuat. Dan kesempurnaan sholat juga begitu sebenarnya kan. Satu dengan yang lain harus nempel kakinya kalau tidak pandemi kan. Tapi jangan karena pandemi terus berarti kakinya buka gini. Nah ini sekaligus mumpung kita ngomong masalah posisi kaki, saya menyarankan bagi bapak ibu yang punya cucu, kalau lihat umurnya ini kayaknya cucu Pak, bukan putra Pak. Bagi bapak ibu yang punya cucu atau bayi, itu baiknya dibedong ya. Saya memang agak berkebalikan dengan teman-teman medik yang melarang bedong. Kalau saya malah menyarankan dibedong. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya itu menyarankan dibedong ya, dan para ulama-ulama kita juga dulu membedong ya, dan tidak ada laporan karena bedong itu ada efek buruk, belum ada, justru sebaliknya. Nah ini setelah kita tahu bisa dijelaskan. Jadi setelah surat Al-Isra yang membuat inspirasi di kedokteran, ada lagi surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun 14. Ya, surat Al-Mu'minun 14 itu bicara tentang perkembangan manusia.
Ini yang menginspirasi saya. Di surat Al-Mu'minun dijelaskan ada nutfah, ya, manusia terdiri dari nutfah, kemudian berkembang menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izoman, kemudian izoman lahman. Nah, ini yang inspirasi saya. Berarti di Quran itu tidak dibedakan antara jantung, paru, ginjal, usus, itu nggak dibedakan. Karena di Quran nggak disebut-sebut kayak gitu. Yang disebut adalah nutfah, sel, mudghah, sel secara fungsional, alaqah, sistem darah, sistem saraf, izoman, tulang, dan lahman. Lahman itu jaringan lunak. Artinya apa? Jantung, paru, apa semua itu berarti jadi satu. Tidak boleh dipisah. Sementara di kedokteran kita itu, nek orang sakit jantung yang diobati jantungnya, orang sakit paru yang diobati parunya. Nah, setelah tahu dari Quran surat Al-Mu'minun, berarti nggak begitu mikirnya. Terbukti kemarin yang asma bermasalah di parunya, nggak bisa napas, obatnya di mana? Di tulangnya. Kenapa? Surat Al-Mu'minun itu di ayat terakhir dia menyebutkan, surat Al-Mu'minun 14, faqasona izoman lahman, tulang dibungkus daging. Berarti kalau masalah ini prinsip dasar kedokteran yang kita praktekkan ya Bu dari Quran. Kalau ada masalah di jaringan lunak, berarti obatnya di tulang. Kalau ada masalah di tulang, berarti obatnya di jaringan lunaknya. Karena fakasona izoman lahman. Nah, ini kemarin Pak Haji sinten nggih yang sakit, Pak Haji nggih. Yang baunya sakit ini kemarin siapa? Pak Supri ya, nggak hadir. Pak Supri habis subuh kemarin, Pak sini sakit, nggak mari-mari minum obat, nggak mari-mari. Oh, ini berarti yang masalah adalah ototnya. Berarti obatnya di tulang. Tulangnya geser. Setelah kita cek ya benar tulangnya geser. Kita kembalikan dengan surat 44, nanti juga ada itu, tarik rumput, alhamdulillah langsung membaik. Nah, saat itu juga nggak pakai suntik, nggak pakai apapun gitu ya. Nah, ini menggambarkan bayi. Ini tadi kan bicara tentang bayi. Kenapa bayi? Saran ya Bu dicatat, sebaiknya dibedong, satu. Yang kedua, jangan pakai pampers, terutama waktu tidur. Nanti di surat yang tadi orang-orang zolim akan merugi, ya di sini rugi lagi. Bakule pampers ora payu. Sing jadi masalah Quran orang oleh gitu loh. Ini jadi masalah itu. Maka kan selalu itu Quran kalau kita ikuti orang zolim pasti rugi, gitu aja itu. Ini prinsip dasarnya. Kenapa? Ponan-ponan saya termasuk adik saya termasuk anak-anak semua itu dulu kecil jarang pampers, jarang sekali ya. Kadang-kadang lah Ustadz nanti kalau ngompol tengah malam gimana? Yo bapak ibu nek wani gawe anak yo wani ngurusi ompole no. Mosok gawe netok yo gelem, ompole enggak gelem. Kenapa? Bayi itu pertumbuhan paling besar mereka sedang bertumbuh itu waktu tidur. Nggih. Nah, kalau waktu tidur jenengan tidak bedong apalagi pakai pampers, maka posisi kakinya waktu tidur dia buka. Posisi kakinya dia buka. Maka waktu tumbuh nanti tumbuh dalam posisi buka. Kita sudah melakukan riset, anak-anak yang 2 tahun ke bawah rajin dibedong dengan yang enggak, 80% itu jarang sakit. Tapi anak yang jarang dibedong otomatis nanti sakit. Maka timbullah berbagai macam obat anti sakit, imunisasi lah, apa semua. Insya Allah jenengan bedong nggak perlu itu semua. Bilalah ya anak-anak saya yang nggak ada yang diimunisasi. Ya. Saya pakai logika sederhana saja. Fi asani takwim. Kemarin sudah kita bahas ya. Manusia diciptakan surat At-Tin fi asani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Wes nggak butuh diapa-apain lagi. Asal kita tetap menjaga fitrah. Salah satu fitrahnya bayi itu didong. Anak-anak zaman sekarang ngeyel ya Bu, wajare bidane orang itu, ya terserah kowe manut bidang apa manut ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Nah, saya gitu aja ya. Jadi ini masalah posisi berdiri tadi ya, membahas sholat posisi berdiri. Jadi apa bahayanya dengan posisi berdiri yang salah selama bertahun-tahun, mungkin sejak kecil kita dulu. Nih angkatan yang kayak gini kayaknya dulu nggak dibedong ya. Masih aman. Oh dia mencoy kok nggak dibedong, nggak pakai pampers. Nah angkatan ini tuh nggak pakai pampers.
Insya Allah nih, angkatan kayak gini ini nanti asam urat, darah tinggi dan lainnya munculnya umur 50 tahun ke atas. Tapi nih zaman sekarang Pak, jangan kaget. Darah tinggi, kolesterol dan kawan-kawan itu sudah mulai muncul di anak umur 20-an tahun. Dan itu banyak sekali. Banyak sekarang. Anak 20 tahun, 25 tahun itu udah darah tinggi, kolesterol. Kenapa? Bayangkan saja kalau sejak lahir tumbuhnya sudah salah, dalam posisi kebuka dia tumbuh waktu tidur nggak dibedong, terus berdirinya juga salah, artinya seumur hidupnya sudah nggak fitrah. Maka kembalikan berdiri kita dengan fitrah. Sebenarnya nggak cuma sholat ya, mau berdiri apapun, berdiri lama, upacara, kalau apa berdirinya kembalikan ke fitrah. Gimana berdiri fitrah? Kaki sejajar. Yang baru datang Ya, yang baru datang mau praktek lagi? cek lagi praktek. Sama, jangan yang kemarin udah terbukti. Monggo. Mas Adit, yang anak muda, Mas Adit sini Mas Adit. Boleh nih. Ini ada santri saya Bu, Mas Adit nih. Doakan ya mudah-mudahan jadi penghafal Quran nih. Nah, coba Mas Adit di sini Mas Adit. Tengah. Nah, ini nggih, Bapak Ibu. Kebanyakan orang kan ini kakinya kanan. Sekarang ya. Nah, ya. Maka dia Pakai mic dong. Pakai mic deh. Dipegang mic-nya jangan lupa.